Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan modul bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK semester 1. Buku ini diterbitkan oleh CV Putra Kartonatan. Ini bukunya. Baik, saya mulai membahas tentang materi di dalam buku ini. Halaman 30, yaitu tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi definisi secara umum, khutbah, tabligh, dan dakwah ini merupakan cara penyampaian ajaran Islam kepada kaum muslim melalui suatu metode atau cara tertentu. Ketiga hal ini sangat penting dilakukan terutama dalam pengembangan dan pemahaman akan ajaran Islam yang baik dan benar. Ini definisi secara umum. Tetapi nanti kita ulas satu persatu apa yang disebut dengan khutbah, apa yang disebut dengan tabligh, dan juga dakwah. Mari kita bahas satu persatu dan perbedaan-perbedaan dari ketiganya ini. Jadi pengertian khutbah itu secara bahasa adalah bermakna memberi nasihat di dalam suatu kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Itu secara bahasa pengertian tentang khutbah. Tetapi menurut istilah, pengertian terminologi adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Yang kedua adalah tabligh. Secara bahasa berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Itu tabligh secara bahasa, etimologi. Kemudian pengertian tabligh secara istilah atau terminologi yaitu kegiatan penyampaian pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu atau lebih orang Islam untuk diketahui dan diamalkan isinya. Jadi menyampaikan pesan kepada seseorang atau lebih, di mana pesan tersebut agar supaya diikuti oleh pesan dari Allah, maksudnya di sini ya, agar supaya diikuti oleh orang lain. Isi dari pesan tersebut diamalkan. Apa yang disebut dengan dakwah? Dakwah adalah secara bahasa memanggil, menyeru, atau mengajak pada suatu hal. Kemudian secara istilah atau terminologi, dakwah ini diartikan sebagai kegiatan mengajak orang lain secara lisan atau perbuatan. Jadi yang disebut dengan dakwah ini adalah kegiatan mengajak orang lain, ya tentunya mengajak tentang kebaikan. Kegiatan dakwah ini bukan hanya ceramah, tapi juga aksi sosial nyata, misalnya santunan kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi dakwah ini tidak fokus kepada ucapan saja, tetapi bisa dalam bentuk perbuatan, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang bernilai dan bermanfaat untuk manusia. Dalil-dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Apa dalilnya tentang khutbah ini? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubuh qa'iman wa yajlisuh bainal khutbataini. Jadi ini hadis yang menjadi dasar tentang khutbah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Dalil tentang tabligh itu firman Allah, alladzina yuballighuna risalatallahi wa yahshawnahu wa yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba.
yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ini dalil yang dijadikan dasar tabligh. Kemudian dalil tentang dakwah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalil tentang dakwah. Tapi secara umum dakwah, kemudian khutbah dan tabligh ini berangkat dari sebuah firman Allah, Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, ketahuilah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Apa yang melatar belakangi bahwa seorang muslim ini menjalankan khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi apa pentingnya khutbah ini? Khutbah ini adalah merupakan satu kegiatan ceramah yang dilakukan oleh seorang muslim di masjid, ya tentunya ini di masjid. Jadi kalau khutbah ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan rangkaian aktivitas sebuah ibadah tersebut ini tidak sah. Karena memang khutbah itu dipenuhi di dalam ibadah sholat Jumat, ya khutbah ini, atau sholat yang lain, misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian pentingnya tabligh berangkat dari sebuah hadis, ballighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi berangkat dari ini, kemudian seorang muslim harus menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan juga tabligh ini merupakan salah satu daripada sifat Rasul. Dan pentingnya dakwah ini karena berangkat dari sebuah ayat surat Ali Imran 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara sebagian dari kalian umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejelekan atau mungkar, ya. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita sudah mengetahui tentang definisi daripada ketiganya, khutbah, tabligh dan dakwah. Kira-kira perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah ini dari segi apa? Kalau kita lihat secara definisi, ya, bahwa khutbah ini lebih spesifik, lebih khusus karena kaitannya adalah tempat, dan kemudian ada ibadah tertentu yang harus dilakukan. Ya, tentunya seperti di masjid sholat Jumat. Jadi khutbah ini bagian rangkaian satu ibadah yang apabila tidak dilakukan maka menyebabkan fatalnya, rusaknya dari ibadah itu sendiri kok. Jadi lebih spesifik khutbah ini, ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh ini lebih umum. Jadi misal ada tabligh akbar atau ceramah umum yang mengundang ratusan orang ataupun simpatisan, ya. Jadi kalau tabligh ini sifatnya luas dan umum dan banyak diikuti oleh ribuan orang, tabligh, dan tidak hanya di satu tempat, bisa di
bisa di masjid, bisa di pasar, bisa di terminal, bisa di lapangan luas. Kemudian kalau dakwah, ini apa kira-kira perbedaannya? Kalau dakwah ini lebih bersifat perorangan ataupun kelompok. Jadi kegiatan berdakwah bisa dilakukan oleh satu orang, bisa dilakukan oleh kelompok ya. Misalkan kegiatan dakwah door to door ke rumah, mendatangi rumah warga, mendatangi suatu kegiatan tertentu, itu bisa dilakukan lebih fleksibel. Kalau tabligh ini lebih umum cakupannya, tapi kalau dakwah lebih khusus dilakukan oleh satu orang juga bisa.